Lectio Divina hari ini tanggal 22 Juni 2023. Dari bacaan Injil pada hari ini saya mendapatkan rema pada Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya Bapa, banyak kali dalam doa-doaku, aku selalu banyak meminta dan banyak menuntut sama Tuhan. Tapi kadang aku lupa bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik dan bukan kehendakku manusia. Terima kasih Bapa untuk rencana Tuhan dalam hidupku, untuk kehendak Tuhan yang nyata dalam hidupku, yaitu suatu kehendak yang senantiasa mendatangkan kebaikan, damai sejahtera, dan limpah sukacita dalam hidupku. Bapak Ibu, Shalom. Saya ingin menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Saya memiliki seorang anak laki-laki yang lahir pada tahun 2000. Anak ini lahir pada saat lahir itu tubuhnya sangat lemah dan pertumbuhannya pun tidak baik. Selalu didiagnosa kekurangan gizi, dan walaupun umur 4 tahun kami periksakan ke Surabaya ke beberapa dokter. Waktu itu ada 4 dokter, 2 rumah sakit yang kami datangi untuk memeriksa secara detail gitu kenapa pertumbuhannya sangat lambat dan tetap tidak didapat sesuatu yang kurang dari anak ini. Didiagnosa kekurangan gizi, tidak menyerap gizi dengan baik. Nah, pada suatu hari ketika ia berumur 9 tahun, anak ini sakit demam yang tinggi dan kami bawa ke dokter. Lalu diperiksakan bahwa amandelnya bengkak. Dokter mengatakan bahwa amandel ini sudah parah dan harus diangkat. Lalu kami berencana kalau amandel diangkat, kami mau bawa dia ke Makassar untuk pengangkatan amandel. Maka ketika demamnya sudah turun, kami bawa dia ke Makassar dan kami periksakan di sana. Apa yang terjadi? Di sana didapat bahwa anak kami itu menderita ginjal bocor. Dan justru amandelnya tidak usah diangkat karena amandel itu sangat diperlukan untuk menjaga agar ia tidak gampang terinfeksi. Lalu kami fokus pengobatannya pada ginjalnya. Singkat cerita, badannya sudah mulai bengkak. Lalu kami bawa dia ke Malaysia waktu itu, pengobatan di sana pada tahun 2009 akhir. Lalu tahun 2010 dia mengalami demam yang tinggi, kejang, dan kami bawa yang terdekat, kami bawa ke Jakarta. Kami terus bergumul untuk anak ini. Kami selalu berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu agar anak kami bisa sembuh. Kami selalu berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu menolong. Banyak mujizat yang boleh kami alami, kami boleh terima dari Tuhan atas kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan selalu nyatakan. Ketika ia demam, dia berhenti demamnya. Ketika ia sakit, diare, Tuhan berhentikan, Tuhan tolong diarenya menjadi sembuh. Bapak Ibu, hingga tahun 2010 anak kami dinyatakan gagal ginjal dan jalan satu-satunya adalah transplantasi ginjal. Dan kami mulai mempersiapkan transplantasinya, mencarikan donornya, mempersiapkan biayanya, mempersiapkan mental dari anak kami agar ia boleh menghadapi operasi yang sangat besar bagi tubuhnya.
banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Dan tahun 2013 ia ditransplant. Singkat cerita, tahun 2013 selesai operasi transplant dengan sangat sukses. Dan anak kami adalah anak yang pertama di Indonesia mendapatkan transplantasi ginjal anak untuk pertama kali di Indonesia. Ya, dan ini pengalaman yang baru bagi dokter yang menanganinya, dokter anak yang ada di rumah sakit besar pemerintah di Jakarta. Dan pertolongan Tuhan sungguh luar biasa terjadi. Yang mau saya saksikan adalah tahun 2019. Jadi setelah lebih dari 5 tahun ia hidup dengan ginjal yang baru, tahun 2019 dia kemudian kembali sakit. Ya, saya melarikannya ke Jakarta kembali dan membawanya ke sana, dan seperti biasa, seperti hari-hari kemarin Tuhan menolong, maka saat ini pun Tuhan pasti menolong anak saya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Pada bulan April 2019, anak saya dipanggil pulang Tuhan. Ia berhenti dari segala jerih lelahnya, dan puji Tuhan ia tetap berpegang pada imannya. Dan dia dipanggil pulang Tuhan. Diambil dari saya, dan dia boleh berhenti dari segala jerih lelahnya. Nah, saya mau bilang kepada saudara bahwa kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini Tuhan tolong. Dan kalau pertolongan Tuhan itu berbeda dengan pertolongan Tuhan yang kemarin-kemarin kita terima, itulah kehendak Tuhan yang harus kita terima dan harus kita jalani. Saya percaya bahwa kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik. Pada saat itu saya nangis, saya kemudian bilang sama Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong anak saya? Kenapa Tuhan tidak membuatnya panjang umur dan menikmati hari-hari masa mudanya? Kemudian pada tahun 2020, saudara, ketika masa pandemi, saya baru mengerti kehendak Tuhan nyata dalam hidup saya dan juga anak saya. Ketika masa pandemi, keadaan begitu mencekam, tidak ada seorang pun yang bisa keluar rumah, apalagi keluar daerah. Saya berterima kasih sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa membayangkan kalau anak saya itu masih ada saat ini. Kalau dia sakit, apakah saya tega membiarkannya di rumah dan menunggunya di rumah dalam keadaan tidak bisa ditangani oleh medis? Saya bersyukur anak saya dipanggil Tuhan dalam keadaan di tempat yang terbaik, di rumah sakit yang terbaik, ia ditangani oleh dokter yang terbaik, dan dia boleh dipanggil Tuhan dalam keadaan damai. Apa yang akan terjadi ketika masa pandemi jika Tuhan masih izinkan dia hidup? Saya tidak bisa membayangkan hal itu terjadi. Saya bersyukur sama Tuhan dan saya memuji kebesaran Tuhan. Dalam kontemplasio, Tuhan berbicara kepada saya, anakku, kadangkala engkau harus tinggal tenang dan percaya. Di situ terletak kekuatanmu. Aku tidak pernah merancangkan rancangan yang tidak baik. Aku selalu merancangkan rancangan yang terbaik
yang penuh dengan sayap damai sejahtera. Dalam kesimpulan, saya mau lebih mempercayakan hidup saya, keluarga saya ke dalam tangan Tuhan. Dan saya mau lebih Tuhan berbicara kepada saya, bukan selalu saya minta. Dan bahkan mujizat itu terjadi, bahkan dalam hal-hal yang Tuhan, dalam tanda kutip Tuhan tidak menjawab doaku. Itu adalah mujizat. Dan tetap bersyukur dalam keadaan apapun, itu adalah mujizat yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidupku. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupku dan dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Shalom.